Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu khairu man salla wa sam wa hajja baitallahil haram sallallahu ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari yang mulia ini, hari yang agung ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari ini, wasyaf'i wal watar, dan demi hari 10 Zulhijjah, hari penyembelihan, dan juga demi hari Arafah, menunjukkan begitu agungnya hari ini sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zama ayyami indallah yauman nahri wa yaumal qarri. Sesungguhnya di antara hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hari menyembelih, yaitu 10 Zulhijjah, dan juga hari-hari setelahnya yaitu hari tasyrik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari Zulhijjah ini, yaitu hari penyembelihan ini, untuk menyembelih sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan udhiyah, yaitu menyembelih hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih ini merupakan ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir yang mana mereka beribadah bukan untuk Allah, untuk berhala-berhala mereka, dan mereka juga menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Maka Allah perintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah aku diperintahkan, dan saya merupakan orang yang pertama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang-orang kufar Quraisy bahwa kita berbeda dengan mereka, bahwa kita seluruh kehidupan kita, yaitu sholat kita, seluruh ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang juga Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu menyembelih hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa sholat dan menyembelih dua ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengkhususkan dalam ayat ini mengatakan, katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih ini merupakan di antara ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat,
para ulama menjelaskan bahwa sholat yang mana terdapat padanya ibadah hati. Karena kita untuk sholat tersebut membutuhkan hati yang kuat, bisa melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah SWT. Maka kita lihat banyak orang-orang yang kuat untuk mendaki gunung dan untuk berenang, tetapi untuk sholat tidak kuat hatinya. Menunjukkan bahwa kita perlu ibadah sholat tersebut memperkuat hati kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian juga dia ibadah lisan, karena sholat tersebut ada ucapan-ucapan khusus yang harus kita ucapkan. Kemudian dia juga ibadah anggota badan, sehingga Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa ibadah yang paling utama adalah melakukan sholat karena Allah SWT. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan yaitu berkurban, menyembelih hewan ternak karena Allah SWT. Karena apa? Karena berkurban berarti kita membelanjakan harta kita yang merupakan harta itu sesuatu yang paling kita cintai. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat-sangat mencintai harta. Maka Allah perintahkan sesuatu yang sangat kita cintai, kita serahkan kepada pada Allah yang paling kita cintai. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika berkurban beliau mengatakan, Allahumma minka walaka, ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Inilah penjelasan dari para ulama menjelaskan kenapa Allah mengkhususkan ibadah sholat daripada ibadah menyembelih di dalam ayat ini untuk disebutkan kepada orang kufar Quraisy. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian menyembelih merupakan sesuatu yang agung di dalam syariat Islam. Ya, tidak boleh kita niatkan, kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang sebelum syariat Islam. Mereka selalu menyembelih untuk sesuatu yang mereka agungkan. Mereka menyembelih untuk berhala mereka, sehingga ya, menyembelih ini sesuatu yang sangat ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi bahwa ada 2 orang laki-laki yang mana yang satunya masuk nerakanya Allah dan yang satunya masuk surga Allah Ta'ala karena menyembelih seekor lalat. Maka Salman Al-Farisi menjelaskan bahwa dahulu ada sebuah kaum yang mereka memiliki berhala. Setiap orang yang melewati kampung mereka, mereka perintahkan untuk menyembelih untuk berhala mereka. Maka lewatlah seorang lelaki yang mana mereka perintahkan, sembelihlah untuk berhala kami. Kemudian dia mengatakan, saya tidak memiliki apapun. Maka kaum tersebut mengatakan, sembelihlah walau seekor lalat. Dan akhirnya laki-laki ini pun menyembelih seekor lalat dan dia pun masuk nerakanya Allah SWT. Kemudian lewat lagi lelaki yang lain diperintahkan oleh kaum tersebut, sembelihlah untuk berhala kami. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, saya tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun membunuhnya dan laki-laki ini pun masuk surganya Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah SWT. Oleh karena itu tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Misalkan kita menyembelih karena meyakini bahwa ketika akan masuk rumah yang baru, agar terhindar hal-hal yang membuat kita mudarat di dunia, kemudian kita menyembelih untuk rumah baru tersebut. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun menyembelih betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW beliau ketika berkurban, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke kiblat dan menidurkan sebelah kiri dari hewan tersebut dan menghadapkan ke arah kiblat. Dan beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ala millati Ibrahim hanifa, sesuai dengan ini juga perintah kepada Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak mensekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah alam semesta.
la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Wa bidzalika umirtu, dan itulah apa yang diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku dari orang-orang yang Islam kepada Allah SWT. Kemudian Nabi pun mengucapkan, Allahumma minka walaka, ya Allah, ini adalah semuanya darimu, harta-harta ini adalah darimu dan ini untukmu. An Muhammadin wa ummatihi, dan ini dari Muhammad dan umatnya. Bismillah, Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad membaca Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar. Maka inilah yang kita lakukan, menjadikan Rasulullah SAW sebagai petunjuk dalam ibadah kepada Allah, cara dalam berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya berkurban tersebut bukanlah tujuannya untuk daging dan darah, tetapi tujuannya adalah melihat apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah taala. Inilah tujuan dari berkurban tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan pernah sampai kepada Allah dagingnya dan darah yang kalian sembelih tersebut. Walakin yanalu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari berkurban sesungguhnya. Bagaimana kita betul-betul ketika Allah perintahkan pada kita, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, merupakan derajat yang paling tinggi bagi seorang manusia, yang mana Allah uji Nabi Ibrahim. Beliau ketika Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, yang mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim setelah lama menikah tetapi tidak memiliki anak. Begitu rindunya seorang pasangan suami istri untuk memiliki anak. Akhirnya Allah kabulkan. Setelah usia yang senja, Allah berikan ghulamin halim, anak laki-laki yang sabar, yaitu Nabi Ismail. Nah, kemudian ketika Allah berikan nikmat tersebut, anak yang selama ini ditunggu-tunggu, ya, yang merupakan itulah tujuan dari pernikahan salah satunya, mendapatkan keturunan. Dan kita pasti sebagai orang tua sangat mencintai anak kita, apalagi ketika masih bayi, ya. Kemudian Allah uji, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya, anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, ditinggalkan di daerah yang tidak ada penghuninya, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, begitu gersangnya. Dan sebagai seorang bapak, tentu ini ujian yang berat bagi kita, meninggalkan istri dan anak kita. Tetapi itulah perintah Allah. Kita harus taat kepada Allah SWT. Dan Ibrahim pun berkorban kepada Allah SWT. Bukti bahwa dia takut kepada Allah SWT. Beliau tinggalkan. Dan begitu juga dengan istrinya Hajar. Ketika ditinggalkan oleh Ibrahim, beliau merasa bahwa ini adalah perintah dari Allah, ya, meninggalkan, ya, seorang wanita dan anak kecil di tempat yang tidak ada penghuni sama sekali, begitu tandusnya. Maka Hajar mengatakan, Allah amarka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim pun dengan rasa sedihnya tidak melihat kepada istri dan anaknya, beliau hanya mengangguk dari jauh. Begitu hancurnya hati seorang ayah, tapi karena takutnya kepada Allah, ketakuannya kepada Allah menjalankan perintah Ta'ala, dia dengan berusaha sekeras mungkin untuk menahan dirinya menjalankan perintah Ta'ala. Maka apa jawaban sang istri yang saleh? Beliau pun mengatakan, idzan lan yudi'ana, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Begitulah keyakinan seorang istri yang saleh. Ya, ketika menjalankan seorang suami menjalankan perintah Allah SWT, dia pun mendukungnya. Karena itulah perintah dari Allah sang pencipta alam semesta. Tujuannya untuk kebaikan, ingin mengangkat derajat kita. Allah menguji kita. Sehingga setelah itu Allah uji kembali. Ya, ketika falamma balagha sa'yuhu, ketika Nabi Ismail sudah bisa berusaha bekerja dengan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan lagi dalam mimpi, wahyu turun pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anaknya yang sudah mulai
bisa berusaha bekerja bersama Nabi Ibrahim. Maka ini juga ujian yang lainnya. Ya. Maka tetapi Nabi Ibrahim dan begitu juga istrinya Hajar dan Ismail, mereka ketika mendapatkan perintah Allah untuk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka pun dengan ikhlas menjalankan perintah tersebut. Ya, tanpa dengan ragu. Ismail pun ketika ditanya oleh Ibrahim, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara." Sang bapak berkata pada anaknya, "Saya melihat dalam mimpi perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu?" Maka sang anak yang saleh pun mengatakan, berkorban kepada Allah, takut kepada Allah, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Ya Allah, lakukanlah yang kau perintah, lakukanlah yang diperintahkan padamu. Insya Allah semoga Allah berikan padaku menjadi orang yang sabar. Dan ketikanya kedua bapak dan anak tersebut sudah siap untuk menyembelihnya. Mereka sudah pasrah dengan ketentuan Allah SWT, perintah Allah Ta'ala. Tetapi Allah ketika memerintahkan pada sesuatu pasti hanya untuk menguji kita. Setelah itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk menghancurkan kita, membinasakan kita. Maka Allah mengganti wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Dan Allah pun menjanjikan pada Nabi Ibrahim dengan surganya. Inilah bentuk ketakwaan. Sesungguhnya berkurban adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah kepada Allah SWT. Inilah hakikat dari berkurban. Ketika kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, berarti ini kita meningkatkan takwa kita, dan ini berkurban. Ketika seorang suami bekerja mencari harta yang halal, perintah dari Allah, ini adalah berkurban. Ketika seorang istri mentaati suami dalam ketaatan pada Allah, ini adalah berkurban. Dan semua apapun hidup dan mati kita betul-betul karena Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bahwa berkurban tersebut merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan pada wahai Muhammad al-Kautsar, telaga di surga nanti. Maka Allah perintahkan setelah memberikan nikmatnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah. Para ulama mengatakan bahwa salat Idul Adha ini dan setelahnya menyembelih. Sebagian ulama mengatakan itu salat 5 waktu. Menunjukkan dalam ayat ini juga Allah menggabungkan antara salat dengan menyembelih. Tadi sudah kita jelaskan begitu agungnya dua ibadah ini. Dan juga perintah untuk beribadah kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Maka berkorban ini yaitu bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita nikmat selama ini. Bisa beribadah kepada Allah, bisa hidup ya untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan harta. Maka ini harus kita ketika Allah perintahkan untuk berkorban, kita pun harus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur. Maka dalam Islam bentuk rasa syukur ketika diberikan nikmat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW, beliau orang yang paling bersyukur kepada Allah. Dan beliau begitu bersyukurnya sampai sholat tahajud, begitu sampai bengkak kakinya. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah merasa kasihan sampai bengkak kaki Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang berlalu dan yang akan datang? Maka Rasulullah SAW menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Jadi rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, di antaranya berkurban. Kemudian hakikat dari kurban berikutnya yaitu untuk memberikan rasa bahagia kepada keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang fakir miskin dari sembelihan dari daging yang kita sembelih tersebut. Yang mana di dalam Islam kita dianjurkan untuk mencukupi keluarga kita, memberikan kebahagiaan apalagi di hari bergembira yaitu Idul Adha ini. Maka kita betul-betul berkurban itu niatkan karena Allah dan rasa syukur pada Allah, dan juga membahagiakan keluarga kita dari dagingnya, membahagiakan tetangga kita dengan hadiah dagingnya, membahagiakan
orang-orang fakir miskin yang selama ini mereka tidak bisa makan daging, kita berikan daging pada mereka. Inilah hikmah dari berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min dzurriyyatina qurrata a'yunin lana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.